Pertama ya, hadis itu bukan Quran. Hadis itu bukan kitab yang diturunkan Allah. Catat itu. Tapi hadis itu adalah laporan manusia tentang ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Prosesnya sederhana. Nabi wafat 632 Masehi. Sahabat menyampaikan ingatan mereka. Lalu tabi'in dan generasi setelahnya mewariskan ulang. Lalu 200-300 tahun kemudian, para ulama hadis mengumpulkan, memilah, dan menilai. Ini yang disebut Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, sampai Ibnu Majah. Dan fakta kunci yang paling sering disembunyikan, para imam tersebut tidak pernah mengklaim hadis mereka adalah maksum, yaitu bebas dari salah. Tidak pernah. Bahkan mereka sendiri berkata, jika hadis bertentangan dengan Al-Quran, tinggalkan hadis. Dan hadis tidak sama dengan wahyu, bapak-bapak. Al-Quran adalah wahyu Allah yang dijamin keautentikannya. Sedangkan hadis itu riwayat manusia, dinilai dengan metodologi manusia. Makanya ada sahih, hasan, daif, bahkan maudhu. Jadi catat ini baik-baik. Mengkritisi hadis itu bukan bid'ah, tapi justru itu tradisi ilmiah Islam sejak awal. Dan tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang berkata, wahai manusia, jangan kau berpikir sendiri sebelum punya sanad, sebelum punya ustaz. Tidak ada. Justru Al-Quran berkali-kali memakai frasa, apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak merenung? Coba cek di surat Az-Zumar ayat 18. Mereka mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang terbaik darinya. Gak ada tuh yang menyebutkan harus mendengarkan dari ustaz favorit, tapi yang terbaik secara makna. Karena kalau Allah memerintahkan untuk memakai akal, lalu manusia melarangnya, yang bermasalah itu manusianya, bukan pembacanya. Bahkan Imam 4 Mazhab itu tidak pernah mengharamkan berpikir, tidak pernah. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan pernyataan terkenal mereka, jika pernyataanku bertentangan dengan Al-Quran, buang pernyataanku ke tembok. Itu dia. Artinya mereka tidak memposisikan diri mereka di atas wahyu. Mereka tidak mematikan ijtihad. Jadi kenapa kak narasi harus pakai guru, harus pakai ustadz, harus pakai sanad itu dipaksain banget? Karena kalau umat berpikir langsung dengan Quran, otoritas semua runtuh. Kalau umat berani bertanya, bisnis agama bubar. Kalau umat mulai menggunakan akal, manipulasi agama berhenti. Jadi larangan itu bukan teologis, larangan itu politis dan ekonomi. Jadi gitu, Skyward Return menghormati ulama, ustadz atau siapapun gitu sebagai pembelajar. Tapi Skyward Return tidak mengganti firman Allah sebagai otoritas manusia. Karena membaca Quran dengan akal itu adalah ketaatan. Mengkritisi hadis itu tradisi ilmiah Islam. Dan menolak intimidasi agama itu menjaga tauhid. Karena Allah tidak butuh satpam manusia. Catat itu.